Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Banten menjadi salah satu provinsi rawan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu 2024. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu, tingkat kerawanan pemilu di Provinsi Banten antara lain tentang politik uang dan netralitas aparatur sipil negara atau ASN. Kerawanan pemilu di Banten ini pun mendapat atensi dari Bawaslu Pusat. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat, 24 November 2023. Provinsi Banten masuk ke dalam 5 besar provinsi dengan kerawanan tertinggi, yakni urutan keempat rawan terjadinya praktik politik uang dan peringkat ketiga kategori kerawanan netralitas ASN. Bawaslu Banten mengungkap berdasarkan hasil pemetaan kerawanan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Provinsi Banten menjadi wilayah dengan tingkat rawan sedang tertinggi bersama 21 provinsi lainnya. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini sudah duduk bersama saya salah satu wartawan Provinsi Banten, Irfan Muntaha, yang tentunya udah nggak asing lagi bagi pemirsa Kabar Banten. Selamat sore Irfan. Selamat sore Rizky. Yeah. Udah sering banget ya Pan ya? Karena memang tentunya politik jadi sering lah. Sering ya. Berbicara soal. Karena memang politik ini seru ya Pan ya. Seru. Baik Irfan, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kerawanan politik di Provinsi Banten karena akan mendapat peringkat keempat ya. Di Provinsi Banten Provinsi Banten ini dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya ya. Irfan, apakah memang benar tingkat kerawanan di Provinsi Banten itu serawan itu? Karena menduduki peringkat 5 besar nih Irfan. Nasional ya? Nasional, secara nasional ya. Nah, biasanya yang ditemukan itu kan kerawanan politik uang dan netralitas ASN. Nah, dari ini bisa diulas nggak Irfan soal netralitas ASN, kerawanan atau adakah pelanggaran yang sudah ditemukan oleh Bawaslu baik provinsi atau kabupaten kota lainnya? Baik Rizky, terima kasih Rizky dan sobat Kabar Banten. Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebagaimana saya masih ingat dulu kita pernah berbicara bahwa semakin dekat penyelenggaraan pemilu 2024 begitu ya, maka akan semakin hangat begitu ya isu-isu yang dimainkan dalam perhelatan demokrasi di tahun 2024 mendatang begitu. Nah, beberapa semakin dekat ke sini kemudian semakin meruncing begitu ya beberapa potensi pelanggaran, sebagaimana memang provinsi ini termasuk daerah yang rawan terjadinya pengerahan ASN atau pelibatan aparatur sipil negara dalam suksesi peserta pemilu 2024 mendatang, termasuk politik uang ya Rizky ya. Nah, sebagaimana yang sudah kita ulas begitu ya kan, beberapa kasus misalkan contohnya itu di Kota Serang. Nah, di Kota Serang itu sudah kita temukan bersama-sama gitu, kita saksikan bahwa ada ASN yang memang dia terlibat dalam aksi kampanye atau mensukseskan salah satu peserta pemilu 2024 dalam hal ini caleg DPR RI, dan itu sudah dilakukan penanganan oleh Bawaslu dan kemudian juga di beberapa daerah begitu berdasarkan informasi yang saya himpun juga misalkan di Kota Cilegon beberapa waktu lalu kita sudah saksikan bersama begitu bagaimana teman-teman Bawaslu di Kota Cilegon sudah melakukan tindakan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ini seorang pejabat kepala daerah begitu ya. Nah, ini memang yang menjadi sepertinya harus menjadi perhatian serius para pengawas pemilu begitu ya, karena kan di sisi lain tingkat kerawanan sudah didefinisikan oleh di tingkat nasional, bahkan ini kan Banten rawan. Kemudian juga berbicara daerah, kita tahu banyak anak-anak dari para pejabat atau mantan
atau kepala daerah itu maju menjadi caleg begitu Rizky. Nah ini artinya kan bisa menjadi salah satu faktor begitu ya, kemungkinan itu harusnya sudah bisa dibaca oleh Bawaslu di Provinsi Banten Rizky. Baik, gitu. Irfan, netralitas ASN ini cukup rawan ya Irfan. Betul. Karena memang dilema juga ini para ASN. Mereka dilarang untuk terlibat dalam pemilihan umum di 2024 nanti, baik dalam pilpres, pileg maupun pilkada nanti. Tapi ASN ini memiliki hak suara, tidak dicabut seperti TNI Polri. Nah itu apakah ada penjelasan terkait seperti netralitas ASN ini bagaimana? Terus dari Bawaslu juga seperti apa? Betul. Gitu. Ya, bicara soal ASN kan memang bukan hak kepemilihannya ya, bukan hak pemilihnya yang dilarang begitu, tetapi yang tidak diperbolehkan adalah keterlibatan dia begitu dalam menyukseskan atau mengkampanyekan salah satu atau di antara peserta pemilu begitu. Itu yang dilarang. Nah ini memang yang menjadi perhatian bersama khususnya Bawaslu daerah begitu, karena tadi kita bilang bahwa ada banyak caleg atau peserta pemilu yang memang punya keterikatan erat dengan para pejabat di Provinsi Banten. Misalkan ada caleg yang memang itu berasal dari anggota keluarga dari salah satu pejabat atau dalam hal ini ASN. Nah ini kan menjadi ruang ruang khusus ya, ruang khusus bagi ASN itu untuk mungkin tidak tanpa disadari begitu itu melakukan bentuk pelanggaran. Betul. Makanya saya mengapresiasi beberapa kebijakan pemerintah daerah begitu, itu sudah melakukan gencar sosialisasi terhadap netralitas ASN itu sendiri Rizky. Meskipun kemudian pada faktanya kan memang dinamika di lapangan memang masih isu-isu yang bersebaran masih sering terdengar begitu bahwa ada ASN ini yang berpihak kepada salah satu calon dan sebagainya. Ini PR penting bagi Bawaslu di daerah, jangan sampai kendor. Atau misalkan kita lihat saat ini di Kota Serang misalkan sebagaimana diberitakan oleh Kabar Banten terbit hari Kamis ya, bahwa di sebelum masa kampanye setelah ditetapkannya para caleg, kemudian itu kan sudah menjadi caleg dan tidak boleh kan melakukan masa kampanye, tetapi pada faktanya sebelum ditetapkannya masa kampanye ini sekarang sudah terlihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pemilu begitu di Kota Serang misalkan Rizky. Dan anehnya ini Bawaslu sendiri itu memberikan penjelasan dan alasan yang menurut saya kurang relevan ya dengan apa yang disampaikan. Misalkan contohnya dengan banyaknya baliho-baliho besar begitu ya, kemudian Bawaslu mengatakan kita masih keterbatasan SDM dan alat begitu. Padahal kan yang kita ketahui bahwa APK ini sudah bertebaran sebelum memang DCT ditetapkan. Harusnya Bawaslu itu sudah bisa menyiapkan rancangan atau giat-giat yang harus dipersiapkan dalam upaya menertibkan APK melanggar ini. Nah ini kan kalau saya boleh asumsikan bahwa memang Bawaslu ini tantangannya berat, sehingga mereka harus benar-benar mempersiapkan teknik bagaimana untuk melakukan penertiban terhadap bentuk-bentuk pelanggaran pemilu gitu, Rizky. Khususnya yang paling terlihat itu adalah alat peraga kampanye itu ya, seperti baliho-baliho, banner, spanduk dan lain-lainnya. Dan memang agak lucu juga ya Irfan ya. Ada kebijakan seperti itu tapi tidak ada sanksi. Sebenarnya itu sanksi itu ada ya Rizky ya, tapi kemudian kan soal implementasi lagi-lagi kan pelaku dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu yang memang sebagai wasit ya, sebagai penegak hukum. Misalkan ada PKPU nomor 20 tahun 2000 tentang kampanye pemilihan umum misalkan, yang memang waktunya itu harusnya di tanggal 28 November ini kan, itu baru boleh tuh melakukan kampanye begitu, tapi ini kan belum. Nah itu kalau bicara soal aturan penegakan hukumnya sudah jelas, tapi lagi-lagi yang harus kita ingatkan adalah peran daripada Badan Pengawas Pemilu itu sendiri. Baik, Irfan. Dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi nih, baik praktik politik uang maupun netralitas ASN, Bawaslu Provinsi Banten sebagai antisipasi itu sudah melakukan apa dan apa yang mereka perbuat selama ini?
yang apa namanya yang memang masih menjadi seputar pertanyaan publik ya. Apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh teman-teman Bawaslu begitu ya? Kalau kita bisa menjabarkan secara normatif, misalkan agenda musimannya adalah bagaimana mengumpulkan, mendeklarasikan begitu ya dengan sejumlah aparatur sipil negara, misalkan yang tadi disebutkan oleh Rizky, bagian daripada pelaku yang kemungkinan rawan melakukan pelanggaran pemilu begitu ya, kemudian dengan lapisan masyarakat. Dan hari ini di hari Kamis itu Bawaslu sudah menyiagakan seluruh badan ad hoc begitu ya, atau dalam hal ini pelaku pengawas pemilu melakukan siaga pemilu ya. Artinya mereka disiagakan untuk melakukan berbagai macam antisipasi dan juga disiapkan untuk melakukan tindakan terhadap bentuk pelanggaran itu sendiri. Itu kan sebenarnya hal yang biasa, yang sudah biasa kita dengar bahwa itulah antisipasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Banten. Tetapi yang lebih PR penting adalah kan bahwa di era digital ini justru kerawanan kerawanan pelanggaran pemilu justru bukan lagi yang terlihat terdampak, misalkan kayak APK itu kan terlihat, kemudian sudah memberikan uang dalam bentuk cash itu kan terlihat, tetapi yang PR yang menjadi penting adalah bagaimana orang memberikan suatu imbalan begitu dalam bentuk misalkan memberikan token listrik begitu ya, atau dalam bentuk lainnya begitu ya, yang tidak bisa yang tidak biasa dilakukan begitu ya, itu yang menjadi PR Bawaslu Banten. Nah, ini yang belum kita lihat begitu, apa sih terobosan Bawaslu gitu dalam mengantisipasi bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak biasa terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya, Rizky. Berarti ada modus baru ya, Irfan? Betul, betul. Dan ini memang seru juga ya, Irfan ya. Jadi berbagai cara dan bagaimana caranya mereka untuk mendapatkan suara itu ya. Betul, betul. Salah satunya tadi token listrik lucu juga. Itu kan modus-modus baru yang memang kreasi baru gitu ya, yang mungkin inovatif sekali ternyata inovasi. Nah, dengan itu memang Bawaslu dituntut untuk berinovasi begitu. Kalau yang kita dengar misalkan Bawaslu sudah melakukan MOU atau tadi deklarasi dengan ASN, misalkan dengan lapisan masyarakat, yaitu hal yang biasa begitu ya, itu dilakukan. Tapi tadi harus ada inovasi yang memang memungkinkan bisa membendung para ASN atau pelaku lain yang memang masuk dalam kategori pelaku pelanggaran pemilu 2024 mendatang ini, Rizky. Baik, Irfan, untuk Bawaslu itu salah satu kegiatan yang paling gencar belakangan ini adalah penertiban APK, betul. Alat peraga kampanye. Untuk di Kota Serang sendiri sudah mencapai 4.000-an lebih, Irfan, yang banyak yang sudah ditertibkan. Tapi itu masih muncul di mana-mana. Nah, kalau dari Provinsi Banten, itu sudah berapa banyak, Irfan? Sudah ada rekapitulasinya belum? Iya, betul. Saya kira kalau bicara rekapitulasi, mungkin dari hari ke hari itu update-nya akan berubah. Tetapi faktanya ya, fakta kinerja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Banten dalam hal daerah begitu, yang sudah disebutkan dari Rizky tadi, itu adalah fakta bahwa memang bentuk pelanggaran itu ada gitu, dan ada itu sampai sekarang pun belum bisa dituntaskan. Karena berdasarkan hasil investigasi teman-teman di Kabar Banten juga kan, ternyata APK itu masih banyak bertebaran, dan yang harus diingat adalah keberadaan APK ini merupakan salah satunya adalah caleg yang memang punya hubungan erat dengan pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah. Ini sekaligus menjawab apa yang tadi saya sebutkan tadi, bahwa jangan sampai kemudian kedekatan atau anggota keluarga dari pejabat ini yang nyalek menjadi celah untuk melakukan pelanggaran atau pelanggaran ini kemudian dilindungi begitu ya, disahkan. Karena saya justru curiga, Rizky, ini karena APK yang bertebaran saat ini pun ya tadi saya sebutkan dia adalah caleg yang bukan lahir dari orang biasa begitu, tapi orang yang punya kekuatan kebijakan, punya power di belakang ini ya. Dan perlu disaksikan, Sobat Kabar Banten juga bisa melihat sejumlah APK yang berukuran besar juga ya, itu memang juga dekat dengan kantor Bawaslu Provinsi Banten, misalkan di Ciceri itu kan, itu salah satu kalau menurut saya bentuk pelanggarannya di hadapan pengawasnya sendiri gitu. Tapi kemudian
Jadi itu masih ada pelanggaran di depan mata tidak Iya. terlihat Irfan, tapi yang kecil-kecil di sini Iya, itu betul. sangat jelas terlihat. Nah, Tapi itu- memang seharusnya Bawaslu juga sebagai pengawas pemilu itu tidak tebang pilih ya Irfan ya. Itu harus ya, itu keharusan karena Harus. taruhlah kita kategorikan bahwa Bawaslu ini adalah wasit. Dia adalah lembaga yang memang berfungsi untuk menegakkan peraturan pemilu begitu ya. Jangan sampai terjadi tebang pilih. Nah, resiko terberat adalah sebagaimana yang disampaikan oleh pemerhati politik gitu, Rizky, bahwa kalau ini kemudian tebang pilih atau tidak merata dalam penertiban APK ini, maka kemudian itu sama saja menggaungkan bahwa melakukan pelanggaran itu bukan hal yang menakutkan. Yeah. Begitu, artinya membuka kesempatan. Oh, ini akan menjadi contoh bahwa bentuk pelanggaran lain pun tidak ditindak oleh teman-teman Bawaslu begitu, contoh ya. Nah, ini akan kemudian merambah ke daerah lain. Oh, bahwa ini dianggapnya biasa saja gitu. Iya. Pelanggaran yang seperti ini biasa. Nah, ini itu jangan sampai kemudian itu ada dalam benak pikiran teman-teman peserta pemilu gitu, sehingga bentuk-bentuk pelanggaran lain juga terjadi lagi terus, dan itu di daerah-daerah lainnya pun sama seperti itu iya, ya Rizky. Irfan ya. Maka kuncinya tadi bahwa Bawaslu dalam hal ini harus benar-benar teguh dalam menerapkan undang-undang pemilu itu sendiri. Betul, tapi luar biasa pekerjaan Bawaslu ini ya. Betul. Dan memang teman-teman Bawaslu juga selama ini selalu muter-muter Irfan, berkeliling mencari pelanggaran-pelanggaran seperti APK-APK dan lain sebagainya. Memang memang berat ya tantangannya. Tetapi kemudian lagi-lagi tugas yang memang harus dipenuhi oleh Bawaslu Provinsi Banten atau daerah. Nah, apalagi KPU Provinsi Banten Jumat tanggal 24 November 2024 itu akan menetapkan titik-titik lokasi yang boleh dijadikan tempat kampanye. Atau dalam hal ini pemasangan APK dan sebagainya begitu ya. Sekilas saya dapat informasi juga akan ada aturan khusus begitu mengenai pemasangan APK itu sendiri, begitu. Untuk di Kota Serang memang sudah Irfan kemarin. Sudah ya. Di Kota Serang itu sudah, dan memang ada beberapa yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Khususnya seperti di pasar, kemudian di fasilitas keagamaan, pendidikan, dan ada satu lagi Irfan, TPAS Cilowong itu tidak boleh ada atribut peserta pemilu sama sekali, karena memang TPAS Cilowong itu tempat pembuangan akhir sampah itu kan merupakan fasilitas dan milik pemerintah daerah ya, milik pemerintah, dan memang tidak boleh adanya spanduk-spanduk. Biasanya tuh suka ada di pagar-pagar ya Irfan ya, dan ini dilarang. Tapi kita lihat ke depannya seperti apa, apakah tetap ada yang memasang atau tidak, termasuk di Pasar Rau, Pasar Lama, Kepandian, dan beberapa pasar di Kota Serang pun itu dilarang untuk dipasangi atau menjadi salah satu fasilitas kampanye. Gitu. Tinggal kita lihat bagaimana teman-teman Bawaslu nanti dalam menegakkan aturan kampanye nanti. Ya, berarti teman-teman Bawaslu ini baik di provinsi maupun kabupaten kota lainnya harus ekstra dan lebih ini lagi Irfan ya. Harus lebih siap menegakkan dalam pengawasan di pemilu 2024 nanti. Apalagi sebentar lagi ini mendekati pileg ya? Iya, pileg. Setelah pileg nanti ada pilpres, kemudian ada pilkada. Nah, masih panjang urusan. Panjang urusannya, dan 2024. ini PR teman-teman Bawaslu ini luar biasa luar biasa, cukup berat ya Irfan ya, dan tantangannya juga tentunya sangat berat ya Irfan ya. Iya, betul. Baik Irfan, terima kasih atas informasinya. Kita tunggu kelanjutannya bagaimana teman-teman Bawaslu melakukan penertiban, kemudian titik mana saja yang boleh dan tidak boleh untuk dipasangi APK. Dan tentunya kita juga akan balik lagi di pekan berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, dan mungkin juga kita akan membahas terkait kerawanan pemilu 2024 di Provinsi Banten atau kabupaten kota lainnya. Gimana Irfan? Oke. Kita lanjut di pekan depan? Selalu. Kita tunggu informasi karena selanjutnya. masanya masih sampai 2024 ya. Ya, akan semakin hangat dan panas ya. Betul. Tentunya. Baik Irfan, terima kasih sama-sama atas informasinya. Jangan lupa baca Harian Umum Kabar Banten yang terbit setiap hari Senin sampai hari Jumat, dan di online kami itu kabarbantenpikiranrakyat.com. Saya Rizky Putri Ananda
dan Irfan Muntaha. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.